Mendengar perkataan Safira, wajah putri kecil berubah muram. Dia merasa sedikit sakit dan tidak berdaya. Dia benar, Safira benar. Kakak David yang sangat dia rindukan hanyalah orang yang hidup dalam ingatannya. Dia tidak tahu seperti apa rupa saudara David dan dia tidak tahu namanya. Dia tidak tahu di mana dia berada. Segala sesuatu tentang dia sangat asing baginya. Dia hanya samar-samar ingat bahwa kakak David sangat tinggi dan terlihat baik ketika dia tersenyum. Dia suka memeluknya dan menciumnya. Dia masih ingat bahwa David memintanya untuk membawa kalung yang dia berikan padanya dan menemukannya ketika dia besar nanti. Adapun kenangan lain tentang dia sudah lama hilang dari ingatannya. Saat dia mengingat apa yang dikatakan David, putri tanpa sadar mengepalkan kalung yang memiliki totem khusus di lehernya. Di masa lalu, dia tidak menyadari bahwa di tengah-tengah totem ada ukiran kecil kata David. Karena dia ingat kalung ini diberikan kepadanya oleh David, jadi dia telah memakainya selama bertahun-tahun memperlakukannya sebagai harta karunnya. Apapun jenis pakaian yang dia kenakan, dia akan selalu memakai kalung ini. Karena popularitasnya, ia bahkan memulai tren vintage di sekolah. Namun, tidak satupun kalung yang dikenakan orang-orang itu memiliki pola yang sama dengan totem yang dimiliki putri kecil. Putri kecil memperhatikan sesuatu yang unik tentang liontin itu, jadi dia mencari informasi tentang totem itu kemana-mana. Dia mencari di perpustakaan sekolah, buku-buku di rumahnya, dan semua toko buku di New York, tetapi dia tidak menemukan apapun. Karena dia tidak dapat menemukan informasi relevan apapun dari buku, putri kecil tanpa lelah mencari petunjuk di internet. Akhirnya, dia menemukan informasi tentang totem ini di situs antik. Dengan penjelasan singkat saja disebutkan bahwa totem adalah simbol otoritas di negara A, artinya Kak David yang memberinya kalung khusus itu harus berada di negara A. Oleh karena itu, di hari putri kecil menginjak usia 18 tahun, dia tidak sabar untuk datang ke negara A untuk mencari kakak David. Putri, tapi tidak masalah, selama kamu berusaha keras, kamu bisa mencapai apapun. Kamu ngotot mencari kakak David, kamu pasti akan menemukannya. Meskipun dia tidak bisa membantu, Safira tahu dia perlu memberikan dukungan. Dasar bodoh, apakah kamu menghiburku? Putri melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan matanya yang besar dan berair, dan berkata dengan tegas, tentu saja aku bisa menemukan kakakku David. Namun, saat ini belum ada rencana. Di negara sebesar itu, tidak mudah menemukan pria hanya dengan kalung. Oleh karena itu, dia tahu, dia tidak bisa terburu-buru proses pencarian dan perlu aman. Meski masih muda, ia mewarisi gen baik ayahnya. Sejak dia masih kecil, dia selalu membuat rencana ke depan dan melakukan segala sesuatunya dengan efisien. Dia agak keras kepala untuk datang mencari kakak David kali ini. Dia tidak terlalu memikirkan konsekuensi kedatangannya, tapi dia tidak menyesal melakukannya. Dia sudah berusia 18 tahun dan dia bisa bertanggung jawab atas tindakannya. Dia tahu apa yang dia lakukan. Bingung, Safira menggaruk kepalanya lagi. Putri, aku mengkhawatirkanmu. Putri meletakkan tangannya di bahu Safira dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Aku belum makan lebih dari 10 jam. Carikan aku tempat agar aku bisa makan sepuasnya. Aku tahu apa yang kamu suka makan. Aku sudah mengaturnya. Safira tidak tahu bagaimana menemukan David, tapi sebagai seorang pecinta kuliner berpengalaman, dia sangat pandai mencari makanan enak. Di ibu kota negara A, Safira akan selalu berusaha sebaik mungkin untuk mencari makanan enak, tidak peduli dekat atau jauh. Gadis bodoh, kamu akhirnya melakukan sesuatu yang bisa memuaskanku. Ayo pergi. Putri kecil menyeret Safira dan lari.
Getaran elegannya sebelumnya berubah menjadi aura muda dan bersemangat yang seharusnya ia miliki di usianya. Di Istana Utara, ibu kota negara Istana Utara terletak di pusat ibu kota dan dijaga ketat. Ada pasukan khusus yang berpatroli selama 24 jam di sekitar lokasi. Disitulah Presiden Negara A bekerja. Dalam beberapa hari terakhir, keamanan semakin diperketat. Konon banyak pasukan khusus yang dikerahkan untuk berjaga di depan kantor presiden, dan mereka akan menjamin keselamatan presiden setiap saat. Presiden saat ini akan segera mengundurkan diri, dan presiden baru akan segera menjabat. Setelah pemilu nasional, putra ketiga dari presiden sebelumnya memenangkan posisi menjadi presiden berikutnya dengan memenangkan lebih dari 60% suara rakyat. Presiden baru akan dilantik lusa. Ini adalah berita global, oleh karena itu keamanan harus lebih diperketat. Saat sekelompok orang sedang sibuk mengatur prosedur peralihan jabatan presiden, seorang pemuda bergegas masuk ke kantor presiden bahkan tanpa mengetuk pintu. Ketika dia membuka pintu dan melihat presiden sedang rapat, sudah terlambat untuk kembali. Dia harus mengatakan dengan hormat, "Tuan Presiden." Sebelum dia selesai berbicara, presiden melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Tuan Presiden menandatangani sebuah dokumen, mencapnya dengan stempel pribadi, dan menyerahkannya kepada sekretaris di sampingnya. "Silakan upacara peresmiannya." "Sibuklah." "Ya." Sekretaris mengambil dokumen itu dan memimpin sekelompok orang meninggalkan ruangan. Begitu stafnya pergi, presiden segera memandang pria yang baru saja berjalan mendekat dan berkata, "Bicaralah." Pria itu dengan cepat berkata, "Safira telah membawa Nona Putri kembali ke rumah keluarga Baskara dengan selamat." "Baiklah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik." Presiden mengangguk, tapi dia tidak banyak bicara. Pria itu menambahkan, "Saya telah mengatur orang-orang paling elit untuk melindunginya seperti yang bos perintahkan. Selama dia berada di negara A, keselamatannya akan terjamin. Dipastikan." Setelah mendengarkan perkataan pria itu, mata presiden sedikit menyipit. Pria itu tidak tahu apa yang ingin dikatakan Tuan Presiden, jadi dia memberanikan diri dan bertanya, "Tuan Presiden, beritahu saya jika kamu memerlukan sesuatu." Presiden tersenyum dan bertanya dengan tenang, "Yuda, sudah berapa lama kamu bekerja di bawah saya?" Yuda Baskara menjawab tanpa ragu, 5 tahun 2 bulan. 5 tahun 2 bulan? Presiden mengulangi perkataannya dan berkata, 5 tahun bukanlah waktu yang lama, tetapi saya telah memberikan tugas khusus ini kepadamu. Tahukah kamu alasannya? Yuda Baskara mengangguk dan berkata, "Ini semua karena Anda, Tuan Presiden. Keluarga kami masih bisa mengabdi pada negara. Kamu telah memberikan bantuan yang besar kepada kami, tidak akan pernah melupakannya." Presiden berkata, "Mengenai kejadian beberapa tahun yang lalu, keluarga Baskara dijebak. Saya menonjol untuk membicarakannya, untuk memberikan keadilan kepada keluargamu, bukan karena saya bias. Saya tidak melakukan banyak penyelamatan, tetapi keluargamu sendiri tahu. Semua orang tahu integritas keluarga Baskara dengan baik. Keluarga Baskara dijebak pada saat itu ketika putra sulung mantan presiden adalah yang paling berkuasa. Pada saat itu, banyak orang mengetahui bahwa keluarga Baskara telah disalahkan secara salah. Namun hanya Tuan Muda ketiga yang berdiri dan berbicara atas nama keluarga Baskara. Saat itu, Tuan Muda ketiga membantu membereskan ketidakadilan di keluarga Baskara. Namun ia juga dijatuhi hukuman kurungan oleh kakak tertuanya selama setengah tahun. Sejak saat itu, keluarga Baskara memutuskan untuk mengikuti perintah dan permintaan Tuan Muda ketiga dengan setia. Mereka ingin membalas perbuatan baiknya. Yuda tiba-tiba mengerti bahwa Tuan Presiden mereka yang muda dan menjanjikan tidak ingin keluarga Baskara membalas kebaikannya,
tapi dia mempercayai mereka karena kemuliaan dan kesetiaan mereka. Dia mempercayakan keluarga Baskara untuk melindungi orang yang paling dia sayangi. Setelah menyadari pentingnya keluarganya, Yuda Baskara berkata dengan penuh semangat, "Tuan Presiden, jangan khawatir. Saya akan melindungi Nona Putri dengan baik, dan saya tidak akan membiarkan informasi apapun bocor. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, kamu bisa ambillah hidupku. Aku percaya padamu dan keluargamu." Presiden mengangguk puas. "Kalau begitu kamu harus kembali dulu. Tolong suruh Safira menjaganya dengan baik untukku. Kamu harus ingat bahwa dia harus menyalakan lampu ketika dia tidur." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.